Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Rozikin dari Ekonomi Syariah AK. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pasar valuta asing pada mata kuliah perekonomian internasional. Yang pertama ada pengertian dari pasar valuta asing. Foreign exchange market atau sering disebut dengan bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara untuk memperoleh dan menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar falas adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya transfer daya beli, kemudian adanya penyediaan kredit dan mengurangi resiko dari valuta asing tersebut. Kemudian menurut Kuncoro menjelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari suatu negara ke negara lain. Sebagai contohnya, suatu perusahaan multinasional Amerika Serikat yang mendirikan pabrik di Inggris. Pada akhir tahun buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris. Kalau dalam bentuk Inggris kan mata uangnya kan yaitu pound sterling. Maka perusahaannya di Inggris itu mengirim laba ke kantor pusatnya yang berada di Amerika Serikat. Maka ketika berada di Amerika Serikat, maka uang tersebut berubah menjadi US dollar atau dalam bentuk dolar. Maka untuk mengkonversikan mata uang pound sterling Inggris ke dalam dolar diperlukannya adanya yaitu pasar valuta asing. Pasar valuta asing itu yaitu tempat memperjualbelikan valuta asing atau mata uang dari berbagai negara, seperti berbagai negara. Seperti contoh pengertian di atas tadi antara perusahaan Amerika Serikat yang berada di Inggris. Kemudian pasar ini mempertemukan individu, kelompok atau perusahaan yang saling mengadakan dan membutuhkan transaksi mata uang asing yang untuk keperluan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pasar valuta asing merupakan tempat pertukaran uang dari berbagai macam nilai mata uang yang beragam. Harga dari valuta asing ditentukan lewat berbagai proses permintaan dan juga penawaran yang berlangsung di sebuah mekanisme pasar atau yang juga disebut dengan istilah kurs atau nilai mata atau istilah nilai tukar. Yang kedua ada peserta dalam pasar valuta asing. Dalam transaksi pasar valuta asing itu terdiri dari dua jenis tingkatan, yaitu antara bank atau wholesale market dan client atau retail market. Dealer falas yang pertama itu ada dealer falas atau bank dan non bank. Dealer falas bank-bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli falas yang mereka khususkan, biasanya memperdagangkan suatu porsi persediaan beberapa falas yang dikhususkan. Kemudian yang kedua ada perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Kelompok ini terdiri dari importir, investor, portofolio nasional, perusahaan multinasional,
yang mereka gunakan yang dan mereka itu menggunakan pasar falas untuk tujuan investasi. Kemudian yang ketiga ada spekulator dan arbitrage. Spekulator dan arbitrage merupakan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. Arbitrage itu pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam pasar falas, di mana mereka membeli falas di suatu pusat keuangan, kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrage ini dimungkinkan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lainnya. Kemudian peserta yang keempat ada bank sentral. Bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada jenis-jenis transaksi. Pada bagian jenis-jenis transaksi itu pasar falas dilakukan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan dilaksanakan pada 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal dan hari diadakannya transaksi atau kontrak. Cara penyelesaian ini juga disebut dengan same day statement atau cash settlement. Yang kedua ada value tomorrow atau value tom, yaitu penyerahan dana dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau one day statement. Yang ketiga ada value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Kemudian jenis-jenis yang selanjutnya yaitu ada transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan jumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kemudian jenis yang ketiga itu ada transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward. Transaksi swap antar bank dengan Bank Indonesia. Yaitu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Yang kedua ada swap investasi. Swap investasi yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri atau offshore loan untuk keperluan investasi di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada kurs dan kuotasi valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain, sedangkan kuotasi atau quotation falas merupakan suatu pernyataan ketersediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan.
Kuotasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama langsung atau direct quotation, yaitu cara penentuan kurs atau suatu mata uang di mana suatu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Karena itu menurut metode direct quotation, unit mata uang asing senantiasa terhadap mata uang lokal. Kurs yang kedua ada tidak langsung atau indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan direct quotation merupakan kebalikan dari direct quotation, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dalam indirect quotation, unit mata uang lokal selalu tetap terhadap mata uang asing. Kemudian yang ketiga ada US dollar quotation. Dalam transaksi falas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing. Kurs valuta asing dapat disimpulkan sebagai jumlah mata uang domestik yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu unit mata uang asing. Misalkan rupiah di Indonesia, yaitu berapa banyak rupiah yang diperlukan untuk membeli suatu unit mata uang asing. Kemudian uang sangat penting bagi setiap perekonomian modern yang menggantungkan diri pada spesialisasi dan pertukaran. Misalnya, produsen Amerika menuntut pembayaran dalam bentuk dolar untuk produk-produk yang mereka hasilkan. Mereka membutuhkan dolar untuk memenuhi kewajiban membayar gaji, membayar bahan baku, dan membagikan laba. Jika negara Indonesia mengimpor produk dari Amerika, maka negara Indonesia harus menukar rupiah ke dalam dolar Amerika untuk membayar barang yang dibelinya. Produsen Amerika itu hanya mau menerima rupiah jika mereka yakin bahwa dapat ditukarkan dengan mata uang dolar yang mereka butuhkan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.